Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham kecil yang membagi dividen hingga 10% per tahun. Labanya naik, rasio keuangan bagus, dan punya hutang yang rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Saat ini kita akan membahas saham SMMT atau PT Golden Eagle Energy. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan produsen batubara yang memiliki dua aset batubara yang telah beroperasi di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini merupakan sejarah perusahaan yang mana didirikan pada tahun 1980 dengan nama PT The Green Pub. Tahun 96 berubah nama dan logo menjadi PT Setia Mandiri Mitra Tama. Tahun 2000 IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode SMMT. Tahun 2012 beralih usaha dari industri restoran dan hiburan menjadi pertambangan dan berubah nama dan logo menjadi PT Golden Eagle Energy. Dan tahun 2014 melakukan penjualan pertama batubara secara komersial. Ini merupakan 4 strategi perusahaan ke depan dalam hal produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita akan bahas probabilitas setiap bulannya, di mana saham ini cenderung naik di bulan September dengan probabilitas 56%. Tapi sayangnya, sejak bulan Februari sampai Agustus dan bulan Oktober sampai Desember, saham ini cenderung mengalami penurunan. Dan di tahun 2023, saham ini untungnya masih naik 8,4% setelah mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 dengan nominal 221%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Desember yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama dari total asetnya yang mencapai 1,1 triliun rupiah dengan komponen aset tidak lancar sejumlah 1 triliun rupiah. Artinya, aset tidak lancar mendominasi total aset perusahaan ini, yang mana mayoritas didominasi oleh investasi pada entitas asosiasi sebanyak 434 miliar rupiah. Kemudian untuk aset lancarnya berjumlah 171 miliar rupiah yang didominasi oleh saldo kas sebanyak 82 miliar rupiah. Angka kasnya juga mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2021. Nah, di sini ada catatan untuk investasi pada entitas asosiasi, di mana MRK, entitas anak perusahaan, punya kepemilikan 49% atas PT IPC yang berdomisili di Samarinda dan bergerak di bidang pertambangan batu bara. Nah, kemudian untuk total liabilitasnya berjumlah 165 miliar rupiah dan untuk liabilitas jangka panjang hanya berjumlah 5,9 miliar rupiah. Itu pun hanya liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dan untuk pinjaman bank jangka panjang perusahaan sudah dilunasi dari yang sebelumnya berjumlah 115 miliar rupiah. Kemudian untuk liabilitas jangka pendeknya berjumlah 159 miliar rupiah yang didominasi oleh beberapa aspek seperti hutang pajak, hutang usaha, dan liabilitas yang masih harus dibayar. Kita lihat untuk pinjaman bank yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah dilunasi di tahun 2022 ini. Ternyata mayoritas berasal dari pinjaman bank jangka panjang term loan dan adanya biaya transaksi yang belum diamortisasi setelah ditotal dengan jumlah sekitar 128 miliar rupiah. Kemudian kita akan bahas saldo ekuitasnya dengan jumlah 972 miliar yang didominasi oleh saldo laba sebanyak 395 miliar dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 393 miliar rupiah. Poin berikutnya adalah laba rugi perusahaan dengan penjualan neto 1 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan nominal yang hanya 508 miliar saja. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan. Tapi, karena kenaikan penjualan yang jauh lebih besar, laba brutonya masih bisa tumbuh dari 162 naik menjadi 337 miliar di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat untuk rincian penjualan neto di mana ada 3 perusahaan yang berkontribusi lebih dari 10% dari total penjualan perusahaan, yaitu PT Arta, PT Ashindo, dan PT Tiga. Di sini ada catatan di mana tidak ada transaksi kepada pihak berrelasi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Artinya penjualan perusahaan ini murni dilakukan kepada pihak ketiga dan bukan pihak berrelasi.
Nah, untuk rincian beban pokok penjualannya didominasi oleh biaya transportasi dan logistik sebanyak 366 miliar rupiah. Ada juga beban penyusutan dan amortisasi sebanyak 159 miliar rupiah. Dan tidak lupa royalti pemerintah sebanyak 113 miliar rupiah yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan dengan nominal 362 miliar rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Untuk aspek historical EPS-nya, EPS di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Tapi sebagai catatan, perusahaan pernah membukukan kerugian pada tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini baru 1 kali membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat, yaitu di tahun 2022. Yieldnya sekitar 10,6% per 6,1 dengan PBV 2,2 kali, yang berarti harga di pasar jauh lebih mahal dari modal per lembarnya. Untuk NPM 34% dengan ROE 37%. Angka NPM dan ROE perusahaan bisa dikatakan sangat baik, dan DER-nya juga cukup rendah dengan angka 17% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 430%, sempat di 1.365, tapi sempat juga di angka 66 rupiah. Kita masuk kepada historical PBV-nya, rata-rata 3 tahun terakhir di angka 1,59 kali, sempat di angka di atas 4,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1 kali. Dan saat video ini dibuat bisa dikatakan PBV-nya sedang diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, belum cukup murah. Demikianlah pembahasan singkat saham SNMT. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Untuk detailnya, silakan baca pada tampilan berikut ini. Untuk melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.